warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Astrid Sapitri. Saya dari kelas 4C Manajemen, NPM 1911100108. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai JIT, Kanban, dan Six Sigma. Ada 8 pembahasan, yang dimana pembahasan yang pertama ada pengertian JIT. JIT adalah memproduksi dan mengirimkan barang jadi tepat pada waktunya, membuat subrakitan tepat pada waktunya untuk dirakit menjadi barang jadi, membeli suku cadang tepat pada waktunya untuk masuk ke subrakitan, dan mendapatkan bahan baku tepat pada waktunya untuk diubah menjadi bahan bagian yang dibuat. Dan JIT dalam manufaktur adalah sebuah unit manufaktur ketika memproduksi barang dan jasa harus memenuhi persyaratan pelanggan dalam hal kualitas, pengiriman, harga kompetitif, dan lain-lain. Dan untuk memenuhi tujuan ini harus menghindarkan semua faktor pemborosan atau JIT melihat semua faktor termasuk seperti limbah dan residu yang menghambat tujuan produksi. Beberapa masalah utama dan pengaruhnya terhadap sistem manufaktur di perusahaan sebagai berikut. Yang pertama ada kualitas itu gratis, yang kedua pegawai adalah ahli, yang ketiga kesalahan memberikan peluang untuk perbaikan, yang keempat ada lot kecil lebih disukai, yang kelima ada modul atau sel otonom untuk pembuatan pabrikan, dan yang terakhir ada tata letak JIT. Materi yang kedua ada pengertian sistem Kanban, yang dimana Kanban adalah singkatan dari kan, kartu, ban, dan ban signal. Cara kerja sistem Kanban dapat dibandingkan dengan rak supermarket yang terus dimonitor dan diisi ulang saat pelanggan membantu diri sendiri di supermarket. Pelanggan mengambil sejumlah barang yang mereka butuhkan. Kualitas yang diambil pelanggan adalah kuantitas yang diletakkan di rak oleh karyawan. Sistem Kanban melakukan ini dengan tepat. Kanban adalah kontrol sederhana namun efektif bila membantu pekerjaan produksi JIT. Sinyal Kanban mungkin salah satunya sebagai berikut. Yang pertama, ada kartu yang di dalamnya tertulis nomor bagian, ukuran wadah, jumlah keping yang akan dipegang oleh wadah, dan nomor kartu ini dalam sistem. Dan yang kedua, ada potongan logam ditempelkan pada wadah. Yang ketiga, ada wadah itu sendiri. Dan yang terakhir, sinyal Kanban komputer ke komputer. Materi yang ketiga, ada jenis sistem Kanban. Ada 2 jenis sistem Kanban. Mereka adalah sistem Kanban kartu tunggal dan sistem Kanban kartu ganda, yang dimana di dalamnya Kanban kartu ganda 2 kartu digunakan, atau penarikan Kanban C dikurangi Kanban dan produksi Kanban P dikurangi Kanban. Kanban penarikan menentukan jenis dan kuantitas yang harus ditarik oleh proses selanjutnya dari proses sebelumnya. Sedangkan Kanban produksi menemukan jenis dan kuantitas produk yang harus diproduksi oleh proses sebelumnya. Lanjut saja dengan materi yang keempat, yang dimana ada pengertian Six Sigma. Six Sigma adalah metodologi untuk mengelola variasi proses yang menyebabkan cacat, yang didefinisikan sebagai penyimpangan yang tidak dapat diterima oleh min atau target, yang secara sistematis bekerja untuk mengelola variasi untuk menghilangkan cacat tersebut, yang dimana tujuannya untuk memberikan kinerja, keandalan, dan nilai tinggi kepada pelanggan akhir. Di sini ada prinsip dalam Six Sigma, yang dimana yang pertama ada fokus ahli pada pelanggan, yang kedua manajemen data dan fakta, yang ketiga fokus proses manajemen dan perbaikan, yang keempat Six Sigma menggunakan pemikiran proaktif, dan yang kelima kolaborasi tanpa batas, dan yang terakhir ada mendorong untuk kesempurnaan atau toleransi untuk kegagalan. Materi yang selanjutnya ada perhitungan Sigma proses, yang dimana yang pertama ada menentukan peluang, yang kedua tentukan klasifikasi cacat, yang ketiga ada ukuran peluang dan cacat, yang keempat ada hitung hasil kinerja dari proses Sigma, dan yang terakhir ada mencari proses Sigma. Materi selanjutnya yang keenam ada variasi dalam proses. Telah ditetapkan bahwa terdapat 8 dimensi kualitas yaitu kesesuaian, kinerja, fitur, keandalan, daya tahan, kemudahan servis, estetika, dan kualitas yang dirasakan. Setiap dimensi dapat didefinisikan secara eksplisit dan berdiri sendiri dari dimensi kualitas lainnya. Lanjut saja dengan materi yang ketujuh, yang dimana ada metode dalam 6 Sigma.
Tujuan mendasar dari metodologi Six Sigma adalah penerapan strategi berbasis pengukuran yang berfokus pada perbaikan proses dan pengurangan variasi melalui penerapan proyek perbaikan dalam Six Sigma. Metodologi ini dicapai dengan dua submetodologi Six Sigma, yaitu DMAIC dan DMAVP. Proses Six Sigma DMAIC mendefinisikan, mengukur, menganalisis, meningkatkan, mengontrol adalah sistem perbaikan untuk proses yang berada di bawah spesifikasi dan mencari peningkatan tambahan. Sedangkan proses Six Sigma DMAVP mendefinisikan, mengukur, menganalisis, merancang, dan memverifikasi adalah sistem perbaikan yang digunakan untuk mengembangkan proses atau produk baru pada tingkat kualitas Six Sigma. Di mana kita harus menggunakan DMAIC harus digunakan saat produk atau proses ada di perusahaan tetapi tidak memenuhi spesifikasi pelanggan atau tidak berkinerja memadai. Sedangkan kapan harus kita menggunakan DMAVP harus digunakan jika produk atau proses tidak ada di perusahaan Anda atau perlu diperkembangkan dan produk atau proses yang ada telah dioptimalkan baik menggunakan DMAIC atau tidak dan masih belum memenuhi tingkat spesifikasi pelanggan atau tingkat 6 Sigma. Lanjut dengan materi selanjutnya, ada menjadi organisasi berorientasi Six Sigma. Six Sigma diterapkan dengan menyempurnakan proses untuk menghilangkan kemungkinan cacat. Konsepnya tidak terbatas pada lantai, tak dapat diterapkan secara efektif pada sektor manufaktur dan non-manufaktur. Untuk mencapai status 6 Sigma, organisasi harus merancang, mengoperasikan, dan mengendalikan setiap proses dengan cara tidak ada proses yang menghasilkan lebih dari 3,4 cacat untuk setiap 1 juta peluang. Di sini ada struktur organisasi di Six Sigma. Yang pertama ada pemimpin, manajer kualitas atau QL atau QM. Yang kedua ada Master Black Belt atau MBB. Yang ketiga pemilik proses atau PO. Yang keempat ada Black Belt atau BB. Dan yang terakhir ada Green Belt atau GB. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang telah saya bahas adalah banyak eksekutif bisnis memiliki kesan yang salah bahwa JIT adalah cara untuk mengurangi persediaan. Ini tidak benar. Persediaan memang berkurang secara signifikan sebagai hasil penerapan JIT, namun ini bukan fokus utamanya. Pengurangan persediaan adalah produk sampingan dari JIT. Faktanya, JIT adalah pendekatan ilmiah untuk produktivitas dan berlaku untuk semua aspek proses manufaktur termasuk bahan. Pendekatan JIT bila diterapkan secara sistematis mengurangi pemborosan dari pembelian, produk, distribusi, dan semua aktivitas pendukung lainnya dari perusahaan manufaktur. Karena bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah, disebut adalah memastikan bahwa program berkualitas benar-benar memiliki fokus pada pelanggan dan cukup gesit untuk mendapatkan kualitas perbaikan dalam memenuhi CTO pelanggan. Dan batasan spesifikasi adalah ukuran objek kualitas yang diterjemahkan langsung ke dalam meningkatkan kualitas. Karena kesalahan pemrosesan transaksional, keterlambatan pengiriman, dan cacat produk dianggap tidak diinginkan oleh semua pelanggan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.